kita ketemu lagi di video interaksi manusia komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai paper prototyping dan kaitannya dengan user centered design dan usability. Oke, kita mulai. Paper prototyping atau prototype menggunakan kertas ini biasanya metode yang banyak digunakan dalam proses desain yang berpusat pada pengguna. Salah satu faktor yang mendukung pemanfaatan paper prototyping menggunakan kertas, menggunakan pensil, alat tulis lainnya dengan tim, dengan user itu adalah kemudahan, ya, mudah dan murah sebetulnya, ya. Proses yang membantu pengembang untuk membuat perangkat lunak, khususnya adalah user interface, skenario-nya, tampilan awal, untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini terutama untuk merancang dan menguji antar pengguna user interface meskipun belum memanfaatkan hardware, misalkan ya, belum menggunakan laptop, belum menggunakan smartphone misalkan. Jadi pembuatan paper prototyping ini digunakan sekali pakai, ya, istilahnya dalam pembuatan prototype itu adalah throwaway, melibatkan pembuatan gambar muka yang kasar, ya. Maksudnya adalah tidak sampai detail, hanya garis besarnya saja, menggunakan sketsa tangan untuk digunakan sebagai prototype dan model sebagai suatu desain. Seperti yang saya sebutkan tadi, metode ini sederhana, tetapi metode ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk pengujian kegunaan atau usability. Tentu saja ini akan mendukung, ujung-ujungnya akan mendukung desain produk yang lebih mudah untuk digunakan. Baik, kita lihat manfaat paper prototyping. Tentu saja jika tidak ada alat lain, ya, yang paling sederhana adalah menggunakan kertas, menggunakan alat tulis, penghapus, pensil, ya, pensil warna ataupun mungkin juga spidol. Di mana juga perancang ingin melakukan upaya untuk memungkinkan semua anggota tim mengambil bagian dalam proses perancangan. Jangan sampai nanti pembuatan desain hanya dilaksanakan oleh misalkan anggota tim yang menguasai software tertentu, menguasai hardware tertentu saja, tapi semua anggota tim dapat ikut serta berembuk, bertukar ide dan mendesain user interface yang sesuai dengan kebutuhan user, di mana hasilnya nanti akan menghasilkan banyak gambar yang akan disusun menjadi skenario dan mungkin juga tampilan awal yang akan dikembangkan ke tahapan selanjutnya. Gambar-gambar ini akan lebih cepat dihasilkan, lebih cepat juga dievaluasi berkaitan dengan misalkan ide-ide yang akan ditampilkan dalam user interface tersebut. Nah, jika paper prototype ini dilaksanakan dengan user, ini bisa dianggap mendukung workshop, ya. Pengguna punya ide, user punya desainer, developer juga punya ide, mereka akan menghasilkan kesesuaian, ya, manfaat bersama yang bisa dilaksanakan dengan cepat. Gambar-gambar ini juga bisa menjadi pertukaran ide di antar tim perancang, ya. Kita istilahnya adalah brainstorming, ya, tukar pendapat dalam tim pengembangan untuk mengumpulkan dan ini yang juga penting, memvisualisasikan ide tentang tampilan antar muka, di mana misalkan gambar sudah dibuat, ditempel di whiteboard, lalu dibahas bersama-sama apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah bagus dipertahankan. User interface akan dibangun selangkah demi selangkah memenuhi harapan semua anggota tim. Ide-ide yang bagus tentu saja ini akan dapat dirangkum, akan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam desain user interface. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini adalah langkah awal untuk pengujian kegunaan atau usability. Ini karena dikaitkan dengan user yang memang akan menggunakan aplikasi tersebut, akan melakukan tugas realistis, tugas di dunia nyata yang berinteraksi dengan aplikasi. Dalam hal ini adalah paper prototyping.
paper prototyping harus bisa mencerminkan manipulasi, mencerminkan reaksi, mencerminkan feedback terhadap tindakan atau input dari pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat faktor-faktor efektivitas, faktor efisiensi, termasuk satisfaction yang bisa diukur sementara ya dari pengguna. Lalu juga kegunaan yang lain adalah melakukan pengujian desain. Salah satunya misalkan digunakan untuk memeriksa ketidakterbacaan suatu desain, khususnya dalam perancangan web. Hurufnya terlalu kecil, gambarnya terlalu kecil, atau jangan-jangan hurufnya terlalu besar, ya. Apa kita ingin membuat sebuah web yang simple, yang minimalis. Nah, ini akan diuji. Juga pengguna dapat pada saat melakukan uji dengan pengguna dapat mengidentifikasi dengan isu-isu relevan. Misalkan berkaitan dengan navigasi, misalkan berkaitan dengan elemen-elemen mana yang bisa diklik, elemen-elemen mana yang merupakan link ke halaman selanjutnya, elemen mana yang merupakan shortcut dari sebuah fungsi, dan seterusnya. Itu dilaksanakan dalam pengujian desain. Membuat website, membuat aplikasi dengan hardware-nya smartphone, misal tentu saja memerlukan salah satunya adalah menu. Menu ini didesain memanfaatkan apa yang kita sebut sebagai arsitektur informasi. Anda bisa lihat beberapa videonya di channel YouTube ini mengenai arsitektur informasi. Ini adalah cara awal untuk menguji arsitektur informasi. Perlihatkan kepada user menu yang sudah kita rancang, paham atau tidak. Apakah paham user dengan konsistensi yang sudah kita rancang, bisa terbaca atau tidak, bagaimana cara penyusunannya, apakah user bisa memahami dengan mudah atau malah sebaliknya. Pengguna juga akan ditanya di mana mereka akan mencari fungsionalitas yang memang mereka butuhkan, setting atau pengaturan dalam perangkat lunak, atau juga misalkan topik-topik tertentu di situs web searching ya contohnya. Itu manfaat paper prototyping untuk arsitektur informasi, dan paper prototyping juga memberikan dukungan untuk prototype cepat ya, istilah lain untuk rapid prototyping ya. Jadi pembuatan prototipe cepat melibatkan sekelompok desainer yang masing-masing membuat prototipe kertas dan mengujinya pada satu pengguna. Lalu hasilnya akan dibandingkan, akan dilakukan perbaikan terhadap desain user interface secara keseluruhan. Ada feedback atau umpat balik, ide-ide yang mungkin belum dilaksanakan ya. Lalu melakukan perbaikan, revisi, ya, hasil dari masukan prototipe sebelumnya. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya dari tipe paper prototyping yang termasuk low fidelity, ya, masih sketsa kasar dan seterusnya, baru dilanjutkan jika semuanya sudah dianggap cukup, dilanjutkan ke perangkat lunak presentasi, mulai menggunakan software, mulai menggunakan laptop dan desain-desain yang lebih dekat dengan tampilan user interface di aplikasi yang sebenarnya. Oke, itu materi paper prototyping. Setelah ini kita akan melihat kegiatan pembuatan prototyping di Teknik Informatika Unpas beserta hasil-hasilnya. Oke, terima kasih.